Kemuliaan seorang ibu dalam Islam, jalan ke surga yang sering dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pernahkah kamu duduk termenung dan bertanya, siapakah manusia yang paling berjasa dalam hidupku? Mungkin ada banyak nama yang terlintas, namun bagi seorang muslim, satu nama harus selalu di atas. Ibu, wanita yang mengandungmu dalam derita, melahirkanmu dalam nyeri, menyusuimu dalam lelah, membesarkanmu dengan cinta, dan mendoakanmu tanpa jeda. Islam memuliakan ibu sejak awal. Sejak turunnya Islam, kedudukan seorang ibu diangkat tinggi. Bahkan ketika peradaban lain masih merendahkan wanita. Dalam Al-Quran Surah Luqman ayat 14, Allah berfirman, "Dan kami perintahkan kepada manusia, untuk berbuat baik, kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadakulah kembalimu." Ayat ini menekankan peran ibu dalam proses penciptaan dan kehidupan manusia. Mengandung dalam lemah yang bertambah-tambah, bayangkan, dari bulan ke bulan tubuhnya semakin berat, sakit, dan sulit tidur. Tapi ia tetap tersenyum. Ia tidak meminta balas budi. Hanya berharap anaknya tumbuh dalam kebaikan. Ibu disebut 3 kali. Diriwayatkan dalam hadis, seseorang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik terlebih dahulu?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Kemudian siapa?" "Ibumu." "Setelah itu siapa?" "Ibumu." "Kemudian, ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mengapa disebut 3 kali? Karena beban cinta dan perjuangan seorang ibu 3 kali lebih besar dibanding siapapun di dunia ini. Dan itu cukup untuk menjadikannya pintu utama surga. Surga di telapak kakinya. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu." Maknanya dalam, jika kamu ingin hidupmu berkah, rezekimu lapang, hatimu tenang, dan akhiratmu selamat, maka berbaktilah kepada ibumu. Ketahuilah, ridha Allah bergantung pada ridha ibu. Jika ibumu ridha padamu, maka Allah akan meridai hidupmu. Tapi jika ibumu marah padamu, bahkan doa terbaikmu bisa tertahan di langit. Kisah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang pemuda dari Yaman, ia sangat ingin bertemu Rasulullah, tapi tidak bisa meninggalkan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Ia lebih memilih merawat ibunya, walaupun harus kehilangan kesempatan menjadi sahabat Rasulullah. Namun, karena baktinya, Rasulullah bersabda kepada Umar bin Khattab, "Jika kamu bertemu Uwais Al-Qarni, mintalah doa darinya." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, seorang laki-laki yang tidak pernah bertemu Nabi, tapi doanya mustajab, semata-mata karena baktinya kepada ibunya. Ibu dan doa tanpa batas. Pernahkah kamu tahu bahwa saat kamu terlelap, ada sosok yang bangun di malam hari dan menyebut namamu dalam doa? Ibumu. Saat kamu sakit, ia panik lebih dari siapapun. Saat kamu gagal, ia tetap menjadi penyemangat pertama. Saat kamu sukses, ia sujud syukur lebih lama dari siapapun. Doa ibu itu istimewa. Bahkan dalam hadis riwayat Ahmad, disebutkan bahwa 3 doa yang tidak tertolak, doa orang yang dizalimi, doa musafir, dan doa orang tua kepada anaknya. Cara memuliakan ibu. Lalu bagaimana cara kita memuliakan ibu dalam kehidupan sehari-hari? 1. Lembutkan tutur kata. Jangan pernah mengangkat suara, apalagi membentak. Janganlah kamu mengatakan, "Ah," kepada keduanya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 23. 2. Penuhi kebutuhannya. Mungkin dia tak meminta, tapi tugas kita mencari tahu apa yang ia butuhkan. 3. Luangkan waktu untuknya. Sekadar mendengarkan ceritanya sudah membuat hatinya bahagia. 4. Doakan dia setiap hari. Jangan pernah lewatkan ibumu dalam setiap sujud dan zikir. Jangan tunda, karena waktu tak menunggu. Sahabat, jika ibumu masih hidup, bahagiakanlah dia sebelum terlambat. Jika ia sudah tiada, teruslah doakan dia agar Allah tempatkan di surga yang tinggi. Karena dalam Islam, ibu bukan hanya wanita biasa. Ia adalah jalan ke surga.
surga yang mungkin terlalu jauh, tapi menjadi dekat karena kasih sayangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.